Alhamdulillah sudah sampai. Hei, tunggu. Assalamualaikum anak-anak. Kaifa halukum? Waalaikumsalam, alhamdulillah bihairin. Pelajaran fikih hari ini akan membahas masalah wudu, tayamum, dan sholat. Kalian siap? Insyaallah. Anak-anak, wudu merupakan syarat syahnya sholat. Rasulullah pernah bersabda, artinya, tidak akan diterima sholatnya tanpa bersuci terlebih dahulu. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang sudah bisa berwudu? Ayo, tunjukkan. Saya, Ustaz. Saya Pak Ustaz. Saya juga Ustaz. Alhamdulillah, saya sudah bisa berwudu. Ya, baiklah. Ustadz percaya, tapi kita tetap harus mempelajari supaya wudu kita sempurna. Karena kalau wudu kita tidak sempurna, sholat kita pun tidak akan sah. Pak Ustaz, saya mau tanya, apa ada wudu yang tidak sempurna? Bisa saja wudu tidak sempurna. Bahkan hal ini seringkali terjadi, tapi tidak disadari. Karena itu kita harus mengetahui bagaimana wudu yang benar. Apa saja yang membatalkan wudu. Dengan demikian, kita akan tahu apakah wudu kita benar atau salah. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik. Inilah cara wudu yang benar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tolong anak-anak, perhatikan baik-baik. Mula-mula membaca bismillah. Kemudian mencuci kedua telapak tangan masing-masing 3 kali. Berikutnya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Kemudian mengeluarkannya. Setelah itu mencuci wajah sebanyak 3 kali. Lalu mencuci tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali, saling bergantian. Seterusnya mengusap kepala dan mengusap telinga sebanyak 1 kali. Terakhir mencuci kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Saling bergantian. Selesai berwudu, disunahkan membaca doa Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Nah, apakah kalian semua sudah paham apa yang tadi Ustadz ajarkan? Oh ya Pak Ustadz, bagaimana kalau kita membasuh kaki dulu baru membasuh tangan? Ya, pertanyaan bagus. Hampir saja Ustadz lupa menjelaskannya, bahwa wudhu harus dilakukan berurutan. Mula-mula membaca bismillah, kemudian mencuci kedua telapak tangan masing-masing 3 kali. Berikutnya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali, kemudian mengeluarkannya. Setelah itu, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Lalu mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Seterusnya mengusap kepala dan mengusap telinga sebanyak 1 kali. Terakhir mencuci kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki 3 kali. Dan selesai berwudu, disunahkan membaca doa. Pak Ustadz, apakah wudhu kita bisa dikatakan sempurna jika semua urutan wudhu kita lakukan? Tidak mesti, bisa saja wudhu yang telah kita lakukan bisa batal. Itu karena beberapa hal. Kalau begitu Ustadz, apa saja yang bisa membatalkan wudhu? Baiklah, sekarang perhatikan baik-baik. Wudhu yang kita lakukan dengan baik dapat batal akibat beberapa hal. Pertama, karena sesuatu yang keluar dari kemaluan depan dan belakang, baik dari kemaluan maupun dari kotoran. Kedua, tidur lelap. Ketiga, hilang akal atau gila. Keempat, memegang kemaluan tanpa penghalang disertai syahwat. Dan kelima, makan daging unta. Saya harap kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Tapi Ustadz, bagaimana kalau tidak ada air? Ya, pertanyaan bagus. Jika tidak ada air, maka kita bisa tayamum dengan debu. Sebagaimana firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Al-Maidah ayat 6. Sesuai dengan ayat ini, maka kita bisa melakukan tayamum dengan cara menempelkan kedua telapak tangan ke tanah atau permukaan bumi yang berdebu, lalu meniupnya, kemudian mengusap muka dan kedua telapak tangan. Ustadz, apa yang membatalkan wudhu sama dengan yang membatalkan tayamum? Ya, yang membatalkan tayamum sama dengan yang membatalkan wudhu, tapi ditambah dengan menemukan air, atau boleh menggunakan air kembali. Pertama, karena sesuatu yang keluar dari kemaluan depan dan belakang, baik dari kemaluan
maupun dari kotoran. Kedua, tidur lelap. Ketiga, hilang akal atau gila. Keempat, memegang kemaluan tanpa penghalang disertai syahwat. Dan kelima, makan daging unta. Ditambah dengan menemukan air. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pelajaran wudhu dan tayamum. Semoga kalian dapat memahami dan mengamalkan dengan baik, sehingga menjadi anak yang soleh. Insya Allah. Anak-anak, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ingat, apa yang sudah kalian ketahui harus diamalkan. Jangan lupa itu. Insya Allah Ustadz, kami akan melaksanakan. Bagus. Ustadz juga selalu berdoa untuk kalian semua. Tapi ingat, begitu keluar sekolah, langsung pulang. Ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan saja. Jangan lari. Duluan ya. Aku. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Hati-hati. Jangan berisik. Ayo cepat, kamu aja. Ya, kamu aja. Ayo dong, tadi katanya berani. Ya, keburu lewat deh. Aduh, Ya udah, kalau memang kita mau, kita kejar aja. Ayo. Ustadz, Ustaz, Tunggu. tunggu. Ustadz. tunggu Ustadz. Ustadz. Ustaz, Ustadz. tunggu. Tunggu. Hei, ada apa? Begini Ustadz, kami ini mau belajar tentang sholat. Apakah Ustadz mau mengajarinya? Iya Ustadz, kami ingin sholat, tapi kami belum tahu caranya. Masya Allah. Jadi sampai saat ini, kalian belum pernah sholat. Malu. Iya Ustadz. Kadang-kadang Ustaz, tapi tidak paham. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang, kalian bersungguh-sungguh mau sholat. Tidak main-main lagi. Karena ini semua penting untuk kalian. Sungguh Ustadz, saya serius. Iya Ustaz, kami benar-benar serius. Bisa belajar sekarang nggak Ustadz? Insya Allah bisa. Tapi jangan di sini. Bagaimana kalau kita ke taman kota? Karena menurut Ustadz, di sana lebih baik. Setuju Ustadz. Subhanallah, indah sekali pemandangannya. Kenapa sih kamu ini? Berisik saja. Geli tahu? Coba kalau hidungmu yang ditempeli kupu-kupu. Wah, mereka sedang bermain bola Ustadz. Ya, Ayo, apa? Ustaz. Ya, Oper sini. Adang. Asik juga ya bermain bola. Bagaimana kalau aku ikut bermain bola? Boleh nggak? Aduh, kamu ini gimana? Tadi katanya kesini mau belajar sholat. Lihat orang main bola, tiba-tiba mau main bola. Belajar sholatnya kapan? Payah. Sebentar saja. Kalian duluan ya. Nanti aku akan menyusulnya. Aku datang. Hadang. Maaf Ustadz ya, teman saya yang satu itu memang begitu. Dia itu memang senang banget sama sepak bola. Biarkan saja, nanti juga akan menyusul kita, ya kan? Ayo, kita cari tempat yang teduh. Di sana saja Ustaz. Iya. Di depan sana. Ada tempat duduknya lagi. Iya, adem ya Ustadz ya. Iya. Ayo kita ke sana. Kayaknya enak nih di sini. Apa aku bilang? Iya. Tahyib kita mulai dari mana?
Kalian sudah tahu kewajiban sholat 5 kali? Alhamdulillah Ustadz, kami tahu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Alhamdulillah. Wah, itu bagus sekali. Nah, karena kalian telah mengetahui tentang kewajiban sholat 5 waktu, sekarang kita mulai saja dari gerakan sholat. Sekarang tolong kalian perhatikan baik-baik ya. Pertama-tama, niat dalam hati untuk sholat yang akan dilaksanakan. Lalu berdiri tegak menghadap kiblat, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Muka menghadap ke tempat sujud, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Jika menjadi imam atau sholat sendirian, maka harus meletakkan sutra atau pembatas di depan tempat sujud, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Huzaimah. Setelah itu melakukan takbiratul ihram dengan cara mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Nasai, atau sejajar telinga, sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Nasai, dan Abu Daud, dengan jari-jari yang tidak digenggamkan, juga tidak direnggangkan, akan tetapi lurus ke atas, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Huzaimah. Selanjutnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, atau menggenggam pergelangan tangan kiri. Hal ini didasari oleh hadis riwayat An-Nasai dan Ad-Daruqutni. Kedua tangan itu diletakkan di atas dada, seperti yang dinyatakan oleh sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Abu Daud, dan Ahmad. Kemudian melakukan ruku yang didahului dengan takbir, seperti takbiratul ihram, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ruku dilakukan dengan cara meratakan punggung, sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, sambil menggenggamkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut dengan jari-jari direnggangkan. Kepala tidak ditundukkan atau tidak terlalu menunduk. Memandang lurus ke tempat sujud, penuh tumaninah, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Setelah itu bangkit dari ruku hingga tegak, sambil melakukan takbir seperti takbiratul ihram. Gerakan selanjutnya adalah sujud. Sebelum sujud, terlebih dahulu mengucapkan takbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hal ini, Rasulullah terkadang mengangkat tangan terlebih dahulu, sebagaimana riwayat Nasai dan Daruqutni, dan kadang-kadang mengucapkan takbir, langsung sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Ketika sujud, Rasulullah meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum lutut, seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Ad-Daruqutni, dan Al-Hakim. Telapak tangan menempel di tempat sujud dalam keadaan terbuka, tidak mengepal, jari-jari rapat, dan menghadap kiblat, serta diletakkan sejajar dengan bahu atau telinga, sebagaimana hadis Abu Daud dan Nasai, dengan sanad yang sahih. Saat sujud, 7 anggota badan, yaitu kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari-jari kaki menyentuh lantai, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, posisi telapak kaki tegak dengan ujung jari jemari kaki menghadap kiblat, dan kedua tumit dirapatkan, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Kemudian bangkit dari sujud dengan mengucapkan takbir, sesuai hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian duduk iftiros, dengan bertumpu di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan, atau dengan cara duduk dengan menegakkan kedua telapak kaki dan merapatkan tumit kedua kaki, serta menghadapkan seluruh jari kaki ke arah kiblat, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Sedangkan posisi tangan di atas paha dengan ujung-ujung jari tangan pada lutut, atau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan dan tangan kiri di atas lutut kiri, seolah-olah menggenggamnya. Setelah selesai duduk iftiros, lakukan sujud kedua.
seraya bertakbir seperti yang dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian bangkit dari sujud sambil mengucapkan takbir. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Al-Bukhari. Lalu duduk sejenak atau disebut duduk istirahat. Setelah itu bangkit untuk melakukan rakaat berikutnya dengan telapak tangan mengepal, sebagaimana hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, atau bangkit dengan membuka telapak tangan dan jari-jari menghadap kiblat. Pada rakaat kedua, dilakukan seperti gerakan pada rakaat pertama. Demikian dengan ruku, sujud, duduk iftiros, dan juga sujud kedua. Setelah sujud kedua, pada rakaat kedua, melakukan tasyahud awal dengan cara duduk seperti duduk iftiros. Tangan kiri seperti posisi saat duduk iftiros, dan tangan kanan menggenggam jari kelingking dan jari manis, menautkan jari tengah dengan ibu jari, serta menggerak-gerakkan jari telunjuk, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Ibnu Huzaimah, pada saat tasyahud, telunjuk diacungkan ke kiblat dan juga mengarahkan pandangan ke telunjuk sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Ibnu Huzaimah. Apabila sholat 4 atau 3 rakaat, seperti sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, maka setelah sujud kedua, pada rakaat terakhir, dilakukan tasyahud akhir dengan cara bertawaruk, yaitu menegakkan telapak kaki kanan dan menempatkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan dengan menjadikan lantai sebagai tempat bertumpu. Jika tidak mampu duduk tawaruk, maka boleh menjulurkan jari-jari kaki ke belakang, sebagaimana dinyatakan oleh hadis riwayat Muslim. Terakhir, sebagai penutup sholat adalah salam, yaitu menoleh ke arah kanan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Terkadang Rasulullah menambahkannya wabarakatuh. Lalu menoleh ke arah kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Hal ini dinyatakan dalam hadis riwayat Muslim. Nah, itulah gerakan sholat yang benar. Bagaimana? Apakah kalian berdua telah mengerti? Iya, mengerti Ustadz. Alhamdulillah. Tapi doanya bagaimana Ustadz? Tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa melakukan gerakan sholat dengan benar, tentunya sambil menghafal doa. Jika kalian mau, besok kita belajar doa atau bacaan sholat. Bagaimana? Oh iya Ustadz, mau. Kalau bisa dua-duanya. Hai adik-adik, ayo istirahat. Oh, rupanya sudah maghrib. Ayo anak-anak, kita siap-siap sholat ya. Kak, rupanya sudah azan ya? Betul. Ayo, siapa yang tahu itu suara azan apa? Azan maghrib. Bagus. Kalau begitu, sebaiknya sekarang kita cepat-cepat sholat. Yuk. Iya, sholat di mana Kak? Di sana kita berjamaah dengan Ustaz. Ustaz, tunggu. Ustaz, tunggu Kita mau ikut Ustaz. sholat. Ustaz. Tunggu Ustaz. Tunggu Ustaz. Iya, kami Kita mau mau ikut sholat. sholat. Iya. Ustadz, kita ngambil air wudhunya di mana? Di depan sana kan ada sungai, jadi kita akan berwudu di sana. Nah, ini sungainya. Subhanallah. Jernih sekali. Iya, jernih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Anak-anak, kemarin Ustadz bertemu dengan 3 orang pemuda. Mereka bertanya mengenai tata cara sholat dengan Ustadz. Alhamdulillah, kita sudah belajar. Akan tetapi, sholat tidak hanya gerakan, tapi juga ada bacaan di dalamnya. Anak-anak, karena itulah hari ini kita akan belajar bacaan dalam sholat. Dan Bapak minta, sekarang kalian semua tolong perhatikan penjelasan Zaid berikut ini. Tolong simak ya, karena ini penting sekali untuk kalian simak. Saat takbir mengucapkan Allahu Akbar. Saat berdiri sedekap membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas sabul adyadu minat danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Lalu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu membaca ayat atau surat Al-Quran. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. saat ruku membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Saat bangkit dari ruku, ketika mengangkat tangan, mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Saat berdiri tegak, membaca Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Allahu akbar. Ketika sujud, membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Ketika duduk iftirosh, membaca Allahumma ghafirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Saat tasyahud awal dan tasyahud akhir, membaca At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat.
Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Pada tasyahud akhir sebelum salam membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. pada saat salam ketika berpaling ke arah kanan mengucapkan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saat berpaling ke arah kiri mengucapkan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah bacaan dalam sholat sesuai gerakan yang ada. Jika kalian rajin menghafal, insya Allah akan cepat bisa. Bagaimana? Siap? Insya Allah. Kalau begitu sekarang kita pergi ke masjid untuk praktek sholat. Hei, ayo cepat jalannya. Iya. Jangan bercanda. Kamu belum bisa ya? Bisa lagi. Tunggu. Ayo cepat. Muhammad, kau maju duluan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagus. Sekarang kamu Zaid. Sekarang giliranmu. Allahu Akbar. Sudah. Ayo Zaid, teruskan. Allahu Akbar. Ustadz, kok Zaid melihat ke atas? Shh, kita lihat saja sampai selesai, ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustadz, kok begitu? Itu kan salah. Iya, masa rukunya begitu? Ya, kalian benar. Sholat Zaid memang salah. Tapi tidak apa-apa, karena Zaid baru belajar. Dan insya Allah nanti tidak akan salah lagi. Nah, anak-anak, coba sekarang sebutkan kesalahan Zaid. Pertama, takbirnya tidak sempurna. Telapak tangannya tidak menghadap kiblat. Lalu, sidekapnya tidak di dada. Terus pandangannya tidak ke tempat sujud. Rukunya terlalu ke bawah. Terus, sujudnya terlalu rapat antara tangan dan badan. Bahkan kakinya diangkat. Lalu, duduk iftirosnya seperti ekor ikan hiu. Bagus, tapi kalian tidak boleh mengejek Zaid. Karena Zaid masih belajar. Dan lagi pula, kesalahan dalam sholat tidak hanya itu. Ustadz, memangnya masih ada kesalahan lagi? Kesalahan dalam sholat yang dilakukan Zaid? Ya, masih sangat banyak. Dan anehnya, banyak orang yang tidak sadar. Misalnya, saat berdiri, kedua telapak kakinya membuka ke kiri dan ke kanan. Seharusnya, antara tumit dan ujung jarinya lurus ke depan. Tidak boleh membuka terlalu lebar. Ya, seperti ini.
Ustadz, saya mau tanya. Kalau waktu takbir, tangannya di atas kepala, bukannya salah? Iya, pertanyaannya bagus sekali. Tolong dengarkan baik-baik ya. Takbir dengan mengangkat tangan terlalu tinggi juga salah. Ya. Demikian juga dengan takbir yang telapak tangannya menghadap ke badan bukan ke kiblat, seharusnya mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga dengan tidak merenggangkan atau merapatkan. Contohnya seperti ini. Oh iya Ustadz, apa selain itu masih ada lagi nggak gerakan sholat yang salah? Ya, masih. Misalnya saat sedekap. Banyak orang melakukan dengan meletakkan tangan di perut. Ada juga yang seperti orang kedinginan. Terus ada lagi yang meletakkan tangannya di samping kiri. Semua itu salah. Seharusnya meletakkan kedua tangannya di dada. Seperti ini contohnya. Bagaimana? Sudah jelas? Nah, anak-anak, sekarang siapa yang bisa menunjukkan kesalahan dalam ruku dan sujud? Ayo, siapa yang bisa? Saya Ustadz. Saya tahu kesalahan dalam ruku dan sujud. Ruku yang salah adalah punggungnya ke atas, tidak lurus dengan kepala, atau terlalu ke bawah, dan tangannya tidak memegang lutut. Melihat ke depan. Seharusnya punggung lurus dengan kepala dan melihat tempat sujud. Kesalahan lain dalam ruku, memegang lutut dengan jari-jarinya rapat. Seharusnya direnggangkan. Sedangkan sujud yang salah adalah sujud dengan dahi saja. Hidung dan bibirnya tidak menyentuh lantai. Sujud dengan tangan mengepal. Sujud dengan tangan yang sangat rapat ke badan. Seharusnya dahi, hidung, lutut, jari kaki, telapak tangan menyentuh lantai dan tidak merenggangkan badan dan tangan. Kesalahan lainnya saat duduk iftirosh menumpuk dua telapak kaki. Alhamdulillah, kalian memang cerdas. Tapi jangan berhenti belajar dan bertanya ya. Karena masih banyak hal lagi yang tidak diketahui oleh masyarakat. Misalnya, sholat dengan posisi yang sangat jauh dari sutra atau pembatas di depan. Bisa berupa dinding, tiang, atau apa saja yang bisa kita jadikan pembatas di depan kita sewaktu kita sholat. Jika pembatas tersebut sangat jauh, maka memungkinkan seseorang lewat di depan kita. Tapi kalau kita sholat berdiri di atas pembatas atau shaf, kemungkinan seseorang tidak akan lewat di depan kita. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Terus Pak Ustadz, kalau jarak sutra dekat, tapi masih ada yang lewat, bagaimana Pak Ustadz? Pertanyaan yang bagus. Masalah ini banyak yang tidak memahami. Banyak orang yang membiarkan begitu saja saat ada orang yang melintas di depannya. Saat ia sholat, dan ini adalah salah besar. Kita harus menghormati orang yang sedang sholat. Jadi kita tidak boleh melewatinya saat dia sedang sholat. Seharusnya ia menghadang dengan tangan hingga orang tersebut tidak bisa lewat. Nah, Ustadz rasa kita telah banyak belajar hari ini. Mudah-mudahan saja kalian dapat mengingatnya, dan yang terpenting adalah mengamalkannya. Tidak terasa waktu zuhur sudah masuk.
Oh iya Ahmad, tolong kamu azan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo anak-anak, sekarang luruskan barisan, kaki rapat, karena barisan yang lurus merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'a minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.